Materi yang ketiga yaitu sedatif hipnotik. Definisi dari sedatif hipnotik adalah golongan obat depresi SSP. Efeknya bergantung pada dosis, mulai dari yang ringan seperti menenangkan, menyebabkan kantuk, dan menidurkan, hingga yang berat seperti menghilangkan kesadaran, keadaan anestesi, dan koma serta mati. Sedatif adalah zat-zat yang dalam dosis terapi yang rendah dapat menekan aktivitas mental, menurunkan respon terhadap rangsangan emosi, sehingga menenangkan. Hipnotik adalah zat-zat dalam dosis terapi yang diperuntukkan meningkatkan keinginan untuk tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Penggolongan obat sedatif hipnotik, yaitu yang pertama ada barbiturat, yaitu penobarbital, pentobarbital, sekibarbital, amobarbital, dan allobarbital. Golongan non-barbiturat atau benzodiazepin, yaitu diazepam, flurazepam, oxazepam, lorazepam, nitrazepam, triazepam, kuazepam, ekstrazepam, alprazolam, dan prazepam, serta golongan lainnya seperti glutamate, mebromat, kloralhidrat, trichloroethanol, buspirone, zolpidem, Romilton, dan beta blocker. Masuk yang pertama yaitu golongan barbiturat, di mana mekanisme kerja obat golongan barbiturat ialah bekerja menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan menyebabkan deaktivitasi korteks cerebral. Di mana contoh senyawa obatnya itu adalah penobarbital yang memiliki efek samping mengantuk, letargi, depresi mental, ataksia, nistagus, iritabel, dan hiperaktif pada anak, serta agitasi, resah, bingung. Pada lansia itu biasa terjadi reaksi alergi pada kulit, hipoprotonom, binemia, anemia, dan megaloblastik. Yang interaksi obatnya itu apabila dengan doxycycline, penobarbital dapat mengurangi kemampuan doxycycline untuk mengobati infeksi karena tubuh tidak mampu memproses doxycycline dengan baik. Yang kedua itu griseofulvin. Penobarbital dapat menghambat penyerapan dari griseofulvin dalam darah dan menurunkan efektivitasnya. Serta dengan progesteron dan estradiol, penobarbital dapat menurunkan efek obat-obatan ini. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasaran, yaitu penobarbital dalam bentuk sediaan cairan injeksi. Yang kedua itu ada pental dengan bentuk sediaan cairan injeksi juga. Yang kedua itu ada pentobarbital yang memiliki efek samping kebingungan, halusinasi, napas lemah atau pendek, denyut jantung yang lambat atau denyut nadi yang lemah, serta perasaan seperti Anda akan pingsan. Di mana memiliki interaksi obat dengan kortikosteroid, barbitural dapat muncul untuk meningkatkan metabolisme kortikosteroid eksogen mungkin melalui induksi enzim mikrosomal hati. Pasien stabil pada saat terapi kortikosteroid mungkin memerlukan penyesuaian dosis jika barbiturat ditambahkan atau ditarik dari regimen dosis mereka. Yang kedua itu dengan griseofulvin. Penobarbital tampaknya mengganggu penyerapan oral griseofulvin sehingga menurunkan tingkat darah. Pengaruh resultan penurunan kadar darah griseofulvin pada respon terapi belum ditetapkan. Namun, akan lebih baik untuk menghindari pemberian obat ini secara bersamaan. Dan yang ketiga itu ada doxycycline, yaitu pentobarbital telah terbukti memperpendek paruh doxycycline selama 2 minggu setelah terapi. Contoh sediaan yang beredar di pasaran itu ada pentobarbital sodium, dapat dilihat pada gambar.
Lalu selanjutnya itu ada secobarbital yang memiliki efek samping kantuk, kelesuan, rasa pusing, diare, sakit kepala, depresi mental, mual dan muntah, yang akan berinteraksi dengan obat-obatan seperti acetaminophen, carbamazepine, leucovorin, dan methylphenidate. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasarannya, yaitu Seconal sodium. Selanjutnya itu ada amobarbital yang memiliki efek samping, tanda-tanda alergi seperti ruam, kemerahan, gatal-gatal, pembengkakan, atau pengelupasan kulit. Ada pula gejala depresi, napas menjadi pelan, bahkan Anda kesusahan untuk bernafas, serta iritasi pada area suntikan yang akan berinteraksi dengan obat-obat seperti aripiprazol, acetaminophen, aspirin, alprazolam, dan triprolidin, serta lorazepam. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasaran, yaitu amital sodium. Masuk ke golongan yang selanjutnya, yaitu golongan non-barbiturat atau benzodiazepin, di mana mekanisme kerja obat golongan non-barbiturat atau benzodiazepin, yaitu dengan menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan terjadi deaktivitasi korteks cerebral. Turunan benzodiazepin mengikat reseptor khas di otak dan meningkatkan transmisi sinaptik GABA dengan cara meningkatkan pengaliran klorida membran postsinaptik dan menurunkan penggantian norepinefrin ke ketokolamin, serotonin, dan lain-lain dalam otak. Dan hal ini memungkinkan bertanggung jawab pada beberapa efek farmakologisnya. Itu contoh senyawa obatnya itu yang pertama ada diazepam yang memiliki efek samping mengantuk, kelemahan otot, ataksia, reaksi paradoksial dalam agresi, gangguan mental, amnesia, ketergantungan, depresi pernafasan, kepala terasa ringan, dan bingung. Yang memiliki interaksi obat, peningkatan resiko terjadinya efek samping diazepam jika dikonsumsi dengan obat seperti isoniazid, simetidin, eritromisin, ketokonazol, dan omeprazol, serta penurunan efektivitas diazepam bila digunakan bersamaan dengan rifampicin dan antasida, serta terjadinya penurunan efektivitas kedua obat jika digunakan dengan tiopental. Nah, ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasaran, yaitu Trazep dalam bentuk sediaan enema. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yang kedua itu ada Valdimex, bentuk sediaannya itu cairan injeksi. Yang selanjutnya itu ada Flurazepam yang memiliki efek samping, sensasi ingin pingsan, berjalan tertatih, perasaan mudah marah, bingung, kesulitan bicara, serta halusinasi. Juga ada nyeri dada, jantung berdeguk atau berdebar, serta napas terengah-engah, demam, panas dingin, tubuh ngilu, dan gejala flu, serta masalah buang air kecil. Yang interaksi obatnya itu dengan obat-obatan seperti Tagamet, Clozaril, Inapsin, Luvox, dan antidepresan serta Sporanox. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasaran, yaitu Dalmadorm dalam bentuk sediaan kapsul. Selanjutnya itu ada Oxazepam yang memiliki efek samping, kebingungan, perilaku mengambil resiko yang tidak biasa, kurangnya pengendalian diri, serta tidak takut terhadap bahaya, hiperaktif, gelisah, halusinasi, kepala terasa ringan, pingsan, dan penyakit kulit pada mata, penyakit kuning, dan masalah buang air kecil. Interaksi obatnya itu dapat meningkatkan efek samping jika dikonsumsi dengan obat-obatan antidepresan trisiklik, misalnya amitriptyline,
dan obat penenang seperti diazepam, dan dapat meningkatkan kadar phenytoin di dalam darah. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasaran, yaitu oxazepam Milan 10 mg. Selanjutnya ada lorazepam, yang memiliki efek samping kantuk, pusing, vertigo, tekanan darah rendah, keseimbangan terganggu, terasa lelah dan lemah, disorientasi, kejang dan juga tremor. Interaksi obatnya itu meningkatkan efek kantuk, halusinasi, dan perilaku irasional jika digunakan dengan lorazepam dengan hyosin butyl bromid. Lalu, efek obat akan menurun jika digunakan bersamaan dengan kafein, teofilin, atau aminofilin, serta meningkatkan kadar obat lorazepam jika digunakan dengan natrium divalproex. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasaran, yaitu Lorex dalam bentuk sediaan tablet. Selanjutnya, yaitu Loxipas dalam bentuk sediaan tablet. Nitrazepam memiliki efek samping ataksia dan bingung, terutama pada pasien lansia, vertigo, amnesia, serta ketergantungan. Interaksi obatnya itu dengan obat-obat seperti rifampicin, anestesi, analgesik, antidepresan, antiepileptik, antipsikotik, serta barbiturat. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasarannya, yaitu Dumolid dalam bentuk sediaan tablet salut selaput. Dan sediaan lainnya itu adalah Dumolid 5 mg. Selanjutnya itu ada Quazepam yang memiliki efek samping sakit kepala, kelelahan, pusing, mulut kering, pencernaan yang terganggu, serta kantuk. Interaksi obatnya itu dengan Central Nervous System depresan serta dengan etanol. Ini adalah contoh sediaan obat yang beredar di pasaran, yaitu Doral dalam bentuk tablet. Estazepam memiliki efek samping pusing, kebingungan, mengantuk, gangguan koordinasi tubuh, mual dan muntah, serta sakit kepala. Interaksi obatnya dapat meningkatkan kadar estazolam dalam darah bila dikonsumsi bersamaan dengan eritromisin dan fluvosamin, mengurangi kadar estazolam dalam darah jika dikonsumsi bersamaan dengan phenobarbital, carbamazepin, phenytoin atau rifampicin, dan meningkatkan efek ketergantungan bila dikonsumsi bersamaan dengan obat penenang lainnya, misalnya diazepam. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasarannya, yaitu Esilgan. Alprazolam memiliki efek samping sulit berkonsentrasi, merasa pusing, kantuk, dan sakit kepala. Perubahan suasana hati seperti menjadi mudah marah, mudah lupa, produksi air liur yang meningkat, dan perubahan gairah seksual. Interaksi obatnya itu meningkatkan efek samping obat alprazolam bila digunakan bersamaan obat-obat seperti fluvosamin, fluoxetine, diltiazem, eritromisin, dan lain-lain, serta meningkatkan efek samping obat digoxin, menurunkan efektivitas obat alprazolam bila digunakan bersamaan obat-obatan anti kejang seperti carbamazepin. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasarannya, yaitu Actazolam dalam bentuk sediaan Capteps. Yang kedua itu Apazol dalam bentuk sediaan tablet. Prazepam memiliki efek samping kelambatan mental, kantuk, kelelahan, kelemahan, kecanggungan, dan juga lesu. Interaksi obatnya itu dengan alkohol, serta orang tua, anak-anak, gangguan kejiwaan, komorbiditas, individu obat dependen, dan kehamilan. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasarannya, yaitu Lisansia 20 mg. Masuk ke golongan lainnya, yaitu yang pertama, glutetimid. Interaksi obatnya itu dengan obat-obat seperti
aminoglutetimid, amitriptyline, barbiturat, glutetimid, metaqualon, phenobarbital, secobarbital, yang memiliki efek samping kantuk, ataksia, kejang otot, hipotensi, hipotermia, shock, depresi pernapasan, mual, dan sakit kepala. Yang kedua itu mebrobamat, yang memiliki efek samping reaksi alergi atau kesulitan bernafas, penyumbatan tenggorokan, pembengkakan bibir dan wajah atau lidah, dan juga gatal-gatal. Detak jantung yang cepat atau tidak teratur, perilaku abnormal, demam, ruam kulit, atau sakit tenggorokan. Interaksi obatnya itu dengan obat sodium oksibate. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasarannya, yaitu mebrobamat 400 mg. Selanjutnya itu ada kloral hidrat, yang memiliki efek samping ruam kulit atau gatal-gatal, dan efek samping yang langka terjadi yaitu seperti kebingungan melihat, mendengar, atau merasa hal-hal yang tidak ada, dan kegembiraan yang tidak biasa. Interaksi obatnya yaitu antagonis arsenik, cisapride, defotilit, atau H1, misalnya seperti terfenadin, karena efek samping seperti masalah jantung yang serius dapat terjadi. Lalu interaksi dengan barbiturat seperti phenobarbital, karena efek samping dari obat-obatan ini dapat ditingkatkan. Serta dengan obat diuretik loop, misalnya furosemid, karena efek samping yang tidak diharapkan seperti denyut jantung yang cepat dan berubahnya tekanan darah dapat terjadi. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasarannya, yaitu kloral hidrat. Buspirone, yang memiliki efek samping seperti pusing, sakit kepala, gugup, kepala terasa ringan, ya, dan efek samping yang jarang terjadi seperti takikardia, palpitasi, nyeri dada, mengantuk, bingung, mulut kering, dan fatik dan berkeringat. Interaksi obatnya itu dengan obat seperti isokarboxazid, linezolid, phenelizin, tranilsipromin. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasarannya, yaitu Sieti, dalam bentuk sediaan tablet. Zolpidem, interaksi obatnya itu dengan obat rifampicin dapat mengurangi efek penenang dari zolpidem, serta dengan carbamazepin dapat menurunkan konsentrasi zolpidem dalam darah. Dengan itraconazole atau ketoconazole dapat meningkatkan konsentrasi zolpidem dalam darah. Serta dengan chlorpromazine dapat menguatkan efeknya turunan kewaspadaan dan gerakan seseorang. Efek sampingnya yaitu diare, nausi, muntah, vertigo, pusing, sakit kepala, mengantuk, atenia, amnesia, ketergantungan, dan lain-lain. Ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasarannya, yaitu Zolta dalam bentuk sediaan tablet salut selaput. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran yang keduanya, yaitu Zolmia, dalam bentuk sediaan tablet salut selaput. Ramelton, interaksi obatnya itu dengan obat-obat seperti fluvosamin, ketoconazole, serta rifampicin. Efek sampingnya itu seperti mengantuk, pusing, mual, lelah, sakit kepala, dan insomnia. Dan ini adalah contoh sediaan yang berada di pasarannya, yaitu bentuk sediaan tablet. Sekian, terima kasih.